باسط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا غفير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا أفضل يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا
daiman hayatina ilal khairi ghaibna ani syarri ba'idna wal qurba waja'una akhiran lilnalmuna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiril zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk sarapan pagi rohani kita. Jadi rohani, ruh kita ini juga harus sarapan. Sebelum jasad kita nanti sarapan, kita sarapan dulu dengan sarapan rohani kita. Bapak-bapak, kata para ulama dalam syairnya itu, daharane rogo cukup sego sayur. Daharane rogo cukup sego sayur. Kalau rogo jasad ini cukup sego. Daharane nyawa ilmu lan pitutur. Daharane nyawa ilmu lan pitutur. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali biman qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Jadi pagi hari ini kita awali dengan mengisi rohani kita dengan ilmu, dengan ngaji. Mudah-mudahan rohani kita tetap sehat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih pada tentang sifatus salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah bahas tentang takbiratul ihram. Takbir sebagai permulaan daripada sholat. Jadi sholat itu adalah satu af'aliyah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi itu satu perbuatan sholat yang awalnya itu dengan takbiratul ihram. Jadi dengan takbir itu sesuatu apapun aktivitas keduniaan kita
termasuk yang remeh, bicara, ngobrol, makan, itu semuanya harus berhenti. Jadi tidak boleh kemudian sholat itu sambil cemilan, nggak boleh. Atau menyediakan air ketika kita batuk atau ketika kita lagi haus, kemudian sambil sholat sambil minum, nggak boleh. Ataupun sesuatu yang masih tersisa di dalam mulut kita, kemudian ditelan, ini juga tidak boleh. Karena apa? Karena sudah diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian di dalam hadis berikutnya tentang doaul iftitah. Di sini disebutkan di dalam hadis yang ke-200, Bismillahirrahmanirrahim, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini namanya doaul iftitah, doaul iftitah, doa pembukaannya sholat. An Ali, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah berdiri untuk melaksanakan sholat, kemudian bertakbir, dilanjutkan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini satu ungkapan dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah takbir Allahu Akbar, kemudian wajjahtu, kami palingkan, kami hadapkan, wajhi, wajahku, lilladzi fataras samawati wal ardh, kita hadapkan kepada zat fataras samawati wal ardh, yang zat itu memiliki yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadapkan wajah kita. Semua yang kemarin, semua yang tadi sebelum sholat itu ditinggal. Yang asalnya kita hadapkan wajah kita ke pasar, ke kegiatan kita, ke pekerjaan kita, ke dapur ibu-ibu ketika memasak, kemudian setelah takbir wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi betul-betul kita itu punya kesadaran kita sedang tawajjuh ilallah, sedang berhadapan dengan Allah, sedang sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita kemudian punya kesadaran. Hadir kepada Allah, hadir di depan Allah itu artinya bukan sembarangan. Kita hadir misalnya memenuhi panggilan Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden saja, etikanya, kemudian sopan santunnya, rasa yang dibangun itu beda dengan kita bertemu dengan misalnya sesama. Apalagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, harus punya rasa yang beda. Ini zat yang maha, kita hadir. Allah kemudian mau menemui kita saja, bahkan mengundang kita saja, ini sudah spesial banget. Apalagi kemudian kita betul-betul ada rasa, ya Allah, saya yang hina ini, saya yang banyak dosa, yang banyak maksiat, kok masih Engkau panggil ya Allah.
Kok masih engkau rindui ya Allah? Kok masih engkau berkenan untuk menerima kami ya Allah? Ini kalau rasa ini ada, kemudian jadi luar biasa nikmat. Kita yang hina, kita yang banyak dosa masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Dan kita hadir, kita hadapkan wajah kita ke arah Ka'bah karena Allah memerintahkan bahwasanya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi karena Allah memerintahkan kita disuruh untuk menghadap fokus ke arah yang sama, yaitu Ka'bah, maka itulah kita menghadap ke arah sana. Jadi bukan berarti kita kemudian nyembah Ka'bah, tidak. Ini kadang orang-orang non muslim itu kalau membuli kita itu lihat orang muslim juga menyembah Ka'bah, dikiranya kita menyembah Ka'bah. Padahal itu hanya titik sentral saja supaya kita fokus, supaya semua orang yang ada di dunia sholatnya nggak beda-beda. Coba kalau tidak ada titik fokus, tidak ada kiblat, tidak ada arah satu titik, itu ya sholatnya jadi macam-macam. Ono sing madhep ngetan, ono sing madhep ngulon. Nah, malah tubrukan kok. Satu masjid bisa beda-beda. Ono sing senenge ngalor, ono sing senenge gitu. Ono sing ngetan, ono sing ngulon. Nah, kalau tidak ada satu titik ini, satu masjid bisa beda-beda. Nah, kalau satu masjid beda-beda, ini jadi ribut. Karena apa? Karena tadi tidak ada satu titik fokus. Makanya Allah kemudian perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini pentingnya perintah untuk menghadapkan ke arah Ka'bah. Soalnya apa? Tadi kalau nggak ada perintah, udah. Yang penting menghadap wajah kita ke Allah. Allah kan di mana saja. Jadi bisa menghadap kemana saja. Wong disuruh untuk menghadap ke arah Ka'bah saja. Kita satu masjid kadang-kadang kurang sedikit arahnya sudah bentrok. Nah, yang satu pengennya pokoknya karpetnya diiringkan. Satunya ya sudah yang penting menghadap ke arah Ka'bah, ke arahnya saja. Ini saja kadang-kadang sampai kemudian jadi polemik. Apalagi kalau Allah tidak memerintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka pasti satu masjid itu bisa ada yang sholatnya ke utara, sholatnya ke selatan, sholatnya ke timur, sholatnya ke barat. Itu pasti. Karena apa? Karena tidak ada perintah. Nah, ini untungnya kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita palingkan, kita hadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Apakah kita menyembah Masjidil Haram? Tidak. Yang kita tuju, yang kita sembah adalah wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya di media sosial ada tadi, itu loh lihat orang Islam juga nyembahnya Ka'bah. Maka jawab, saya tidak menyembah Ka'bah karena dalam sholat itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang saya sembah, yang saya tuju itu adalah zatnya Allah. Wajhiya lilladzi fataras samawati. Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Jadi kita bisa jawab. Kadang-kadang kita ada semacam itu. Itulah Islam nyatanya juga menyembah Ka'bah. Kok iya ya? Jadi seolah-olah kita mengiyakan karena kita nggak punya argumen. Padahal argumentasinya setiap hari, setiap saat kita baca dalam doaul iftitah. Jadi Ka'bah yang menjadi kiblat itu hanya poros saja, hanya titik saja, hanya untuk mempersatukan. Tapi yang disembah adalah Allah, bukan Ka'bahnya. Nah, ini jadi argumentasi kita. Jadi
Jadi sekali lagi kalau kita nggak punya argumen, ada tadi ungkapan, ada omongan semacam itu, kita juga mikir, oh iya ya, kok ketoke padha wae. Orang kafir yang menyembah patung, ini orang Islam yang menyembah Ka'bah. Kok podo ya? Jadi bingung. Makanya supaya tidak bingung kita harus punya argumen yang kuat. Dan sebetulnya argumen itu sudah ada di dalam bacaan sholat. Makanya kita kemudian bisa membantah, bisa mengcounter pendapat-pendapat yang keliru, ungkapan-ungkapan yang salah yang bisa kemudian menjadikan kita ragu. Hanya di dalam baca doa iftitah itu betul-betul kita hayati. Setelah takbir Allahu Akbar, kemudian kita baca kabiro walhamdulillahi katsiro. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa iftitah adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Jadi agama yang hanif, agama yang lurus yang kita ikuti, musliman, dan agama yang dalam kepasrahan. Muslim itu artinya pasrah, orang yang memasrahkan diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan ini satu ungkapan kita. Wa ma ana, dan tidaklah kami ini minal musyrikin, bukan tergolong orang yang menyekutukan Allah. Bukan orang yang musyrik, bukan orang yang menyembah Ka'bah, bukan orang yang menyembah arah timur atau barat, bukan menyembah siapapun, tapi yang disembah adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ini sebetulnya sudah ungkapan yang luar biasa. Satu ungkapan kita bahwa hanya menyembah Allah, kemudian kita menyampaikan kita ini bukan orang yang menyekutukan Allah, bukan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini janji kita pada Allah. Setelah tadi kita menyampaikan maksud dan tujuan, yaitu sowan kepada Allah, silaturahim kepada Allah. Kemudian kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ini satu ungkapan totalitas kita, bahwa hidup kita ini apapun, ibadah kita ya karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena tidak enak sama tetangga, bukan karena nggak enak sama yang lain, tapi betul-betul inna sholati, sholatku ini, wa nusuki, dan ibadah apapun yang aku lakukan, apakah itu sodako, apakah itu amalan-amalan yang lain, silaturahim, haji, umroh kita, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Kita pasrahkan dan kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Nah, kalau kita itu sudah merasakan setiap kalimat-kalimat yang kita baca itu, insya Allah akan menjadi ruhnya kita, bahwasanya kita melakukan apapun aktivitasnya itu ya karena diperintahkan Allah, karena Allah sudah menyampaikan, karena ini adalah baik untuk kita. Kita silaturahim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kemudian menjadi tambah tenang, tambah khusyuk, tambah nikmat di dalam sholat. Karena tadi kita menyampaikan janji, innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di akhir daripada doa iftitah ini ada satu ungkapan yang harusnya kita punya kebanggaan sebagai orang Islam. Kita sampaikan, wa ana minal muslimin, ya Allah, dan aku ini bangga jadi orang Islam.
Kebanggaan ini harus kita ucapkan. Kebanggaan ini harus kita sampaikan kepada orang lain. Jangan kemudian kita sembunyi-sembunyi. Islam malu. Islam kemudian gak mau menampakkan jati diri keislamannya. Makna daripada wa ana minal muslimin itu artinya apa? Simbol-simbol keislaman itu harus kita tampakkan. Muslim itu seperti apa secara zahirnya, misalnya yang perempuan menutup aurat, pakai hijab, kemudian yang laki-laki juga menutup aurat. Kemudian Islam tampak itu seperti apa? Islam itu adalah orang yang baik di dalam ucapannya, orang yang baik di dalam perbuatannya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadi. Ini harus tampak. Kata Nabi, al-muslim, seorang yang beragama Islam, orang muslim ini adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yang ketika orang muslim yang lain atau orang lain itu selamat dari kezoliman lisannya dan tangannya. Ini harus tampak. Artinya apa? Seorang muslim gak boleh kemudian ngomongnya sembarangan. Ngomongnya dijaga. Kira-kira kalau ngomong ini nyakitkan orang gak ya? Kalau nyakitkan direm. Kalau tidak, kalau ada manfaatnya baru bicara. Nah, itu namanya wa ana minal muslimin, menampakkan keislamannya. Sehingga apa? Kemudian tidak ada cap, wah Islam kok malah gitu. Islam kok malah ngomongnya sembarangan, ngomongnya jelek, ngomongnya senangnya menyakitkan orang dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut sebagai wa ana minal muslimin. Jadi bangga sebagai orang muslim dan simbol-simbol keislamannya itu ditampakkan dengan akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW itu membawa dakwah Islam itu bi akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia. Karena tadi Nabi itu pengen membawa Islam itu dengan kemuliaan. Bahkan musuh-musuhnya pun mengakui kalau Rasulullah SAW betul-betul orang yang mulia. Ini jadi akhlak mulia seorang muslim itu harus ditampakkan. Ini yang dimaksud sebagai kegembiraan kita sebagai orang muslim. Jadi dalam doa iftitah akhir itu wa ana minal muslimin. Ya Allah, saya bangga sebagai orang Islam. Jadi simbol-simbol apapun keislaman itu tampak. Keislaman itu apa? Misalnya sholat jamaah, ya kita tampakkan, kita rasa kemudian punya nilai senang kalau pergi ke masjid. Dan kemudian simbol-simbol Islam yang lain, ketemu mengucapkan salam. Ini kadang muslim saja salamnya sudah macam-macam, karena tadi nggak ada kebanggaan sebagai muslim. Bahkan atas nama Bhinneka Tunggal Ika, atas nama toleransi, salamnya kemudian macam-macam dibawa semua. Ada assalamualaikum, ada salam, ada macam-macam. Padahal identitas muslim ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas mereka monggo dibawa oleh mereka. Tapi kita sebagai muslim wa ana minal muslimin, harus bangga sebagai muslim. Ya salamnya muslim assalamualaikum. Jangan ikut-ikutan mereka. Mereka punya salam yang lain monggo, kita tidak melarang juga. Tapi jangan kemudian dicampur-campur. Ada assalamualaikum, salam sejahtera, salam dan lain sebagainya. Nah, ini enggak pas. Jadi kebanggaan kita sebagai orang muslim sebagaimana janji kita di dalam doa ul iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kalimat ini harus kita patri di dalam hati sanubari kita. Jadi simbol-simbol muslim, akhlak-akhlak muslim, pribadi-pribadi muslim itu harus ditampakkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi minal muslimin. Jadi doa iftitah tadi dari wajah itu sampai minal muslimin. Kemudian ada tambahan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhir sampai akhir. Jadi versi daripada doa iftitah itu sebetulnya banyak sekali. Ini nanti ada zalamtu nafsi fa'taraftu bidzambi dan kemudian ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini kalau kita bisa hafal semua dan sholat sendiri di dalam kitab Al-Adhkar itu boleh dibaca semua. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat jamaah ya nanti enggak nututi Fatihah malah enggak sah sholat. Jadi dicukupkan ambil satu doa iftitah saja kalau sholat berjamaah. Yang paling hafal, yang paling kita memahami artinya yaitu yang kita baca. Boleh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini juga boleh. Jadi doa iftitah yang pertama tadi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Yang doa iftitah pertama ini ada tambahan Allahumma antal malik. Allahumma duhai Allah, antal malik, engkau adalah raja di raja. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Rabbi, yang menjadi Tuhanku. Wa ana abduk, dan saya ini adalah hambamu ya Allah. Jadi ini juga satu doa, termasuk satu ungkapan kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan kita mengaku diri sebagai abdu, hambanya Allah. Artinya hambanya Allah itu ya apapun perintah dari Tuhan kita, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beratnya bagaimanapun kita tetap harus laksanakan. Ketika kita menjadi abdu, hambanya Allah, maka larangan-larangan apapun itu ya harus kita jauhi. Ini makna daripada wa ana abduk. Ya Allah, saya ini hanya hamba ya Allah. Saya ini hanya orang yang disuruh. Saya ini adalah makhluk biasa. Sementara engkau adalah disifati antal malik, engkau adalah raja di raja. Maka perasaan ini ketika kita bawa di dalam sholat itu menjadikan sholat kita itu semakin tambah tawajuh ilallah. Semakin kita kemudian rasanya ya Allah tidak ada apa-apanya aku dibandingkan dengan engkau. Tapi meskipun aku yang tidak ada apa-apanya, hina banyak dosa, tapi engkau masih berkenan untuk memanggil aku. Engkau masih berkenan untuk berjumpa, untuk menemui aku ya Allah. Nah, ini perasaan ini harus kita bangun terus di dalam sholat. Insyaallah sholat kita akan semakin baik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan doa iftitah tadi, kalau umumnya biasanya sampai kepada kalimat wa ana minal muslimin. Kalau kita masih ada waktu, itu bisa ditambahi dengan doa zalamtu nafsi fa'taraftu bidzambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta
wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu